Iya, semua. Tulang, sebelum So kamu. tulang na burjo. Inaroha. Gabi. Di hasu to pun. Subamra. Sumaltas. Suka kamu. Isa po, Inaroha nami rajakku. Dimulai kita terhauli kol. Nebla nami rajakku. Gabi. Kami karungu itu di tempat rumah sakit. Gabi. Yang tunggu kita setelah ulang. Dari sana suton. Ya, nauli. Mau solo mau pertoding na. Kayak baca harus na rajakku deh. Ulu lilas marwana memang. Gabi. Taulang. Kita hasuton. Kita tunggu kita. Asal masalah hasuton. Buka juga. Jadi penambas. Itulah kamang dia. Ini nahoras. Di hari nauli di bulan naringkan. Lalu mau itu di partikenon di parnapok nih watan bisa. Raja nami raja bolon pulang na burju. Rodo hami. Nalah pamurang muna. Di papar na punami to kultur na gabi. Lalu mau matutu. Yudulan di papar na punami. Serap punumoka na pubikan. Di partikenon. Inalah mabuhay na uli mabuhay na ringkan. Rodo hami. Mabuhay. Si Pano Tabo. Ibu si Paganon. Tura jay. Asa. Mabuhay na uli mon. Mabuhay na rin kang matutuan. Inalah maulurhon. Anak dook buri hure kita. Ito ni bata. Madjalo pasok-pasok. Raja na mira na bolon. Bolon tumpet itu sono putra patu pahami. Tong-tong na nami. Sono tertulang makatahon. Si titik masih kopa golong-golong para huna. Otik susah dia. Natupan ni hami. Mabuhay ka nun buwan dingkan. Alat terima taba. Manggoy ba suna? Matutu. Jalan. Nanti sih lo. Sah misli. Mi deketiyo dekesahat. Monotung pe lo pamangan ko sa tami di manugo ni Arion. Di nama muhay ulota. Donon nami masong hatan sa dua. Si titi masih ko pa golang-golang para ho na. Moro tung soro na nami ang corona buta patu kami. Wan di patama na manggoy pas-pas. Ma. Ya. Orang na ma. Jadi, bersama matutu di hamuna. Paparan niya kubikir. Kapuyoka. Suang-suang ni matutu di hamaranggi. Sama. Pasal penambas. Dihita kultura hamaranggi. Suang-suang ni marunong sahuta. Gabi amang. Ada namin ng sahuta. Gabi. Toktok na sa duran. Sangat matutu di hamuna sa sahuta namin. Mo late gabi dalam orang. Pasal suang-suang ni persadaan. Tuburu. Boru. Persadaan tu bere-bere. Pasal. Iya. Siregar. Nyampe ko Mas Yanjel. Kami ba ang oras? Siregar. Jadi, Bere.
Talaga sa kahilo mo sa mga pagban. Kung nga pitutura dyan namin na bulon, asa daw guro, anak daw buling huli. Nalaman sa paso-paso sa mga taligata, mariti na pasona. Kung nga pitutura dyan namin na bulon, partiket pa sa tura dyan, nalakanapon, tura dyan yung ulan. Kung pasata yung matura day, pinulan namin si Brad. Kami para si Rohan na sumurong di parnakot ni mata ni Aryon na lituhan. Ima na pataruom matubagas jorom di bata. Siya ko alituhan di batangan. Naksongonipe kami sa luhut na lituhan. Nang kedua belah dua suhut pe alituhan. Ramoti jala oma lituhan na sa luhut na pasikopo sa luhut na aga ulaw nami be. Naksongonian lituhan pasahan matubagas jolong. Ala nama caro pasu-pasu parumah tanggal. 5 keluarga dutung naksongoni keluarga sedega. Padau aka parmaraan. Pardusa na gudang gohami. Jot-jot dohami mangulaun akan asotama dia dopamu. Sialaya lituhan sesama saluhut na dusa nami na gudangi. Asau nang tarabat aka pasu-pasu. Nanai si pasatomu tohami be marsada-sada. Tanya kami Tuhan. Amin.
Adakah namanya di situ berdua? Belakang ini. Bukan, di situ ada namanya berdua. Bacalah. Ada? Oleh laki mana, perempuan mana? Tapi ini namanya salah. Namanya kan double K dia. Oh, namanya. Nanti Ya, dirubah lagi. bisa dirubah. Makanya nanti dirubah pasti. Makanya kalau saya bilang lihat dulu. Oke, Bang Made. Yang penting ada dipegang. Bang. Kita tanda tangan aja dulu. Bikin aja lah. Ini salah nggak ya? Ini ya. Ini oh ya teken ya. Enggak, kalau nama ayah ibu kan salah kan? Enggak, yang terutama nama mempelai ya. Tidak boleh salah. Ini Orang butuh kerma. ini betul. Tapi tangan aja dulu. Ini kalau sudah salah nikah, usahakan sebelum 60 hari sudah kebenaran sipil ya. Kemudian ini surat pernyataan kita. Coba dibaca dulu. Ini berlaku bagi semua karena semua gereja itu sudah membuat, kalau karismatik ya, nggak tahu kalau yang KBK, karena banyak gereja itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di kampung punya istri, maka ketika dia menikah diam-diam, kadang-kadang gereja yang hampir penjara, banyak pendeta yang hampir penjara. Kemarin pendeta satu masuk penjara. Maka itu dibuat ini supaya bila besok di kemudian hari ada orang yang menuntut di sini kan, dengan demikian bahwa kami tidak punya hambatan apa-apa dalam langsung mempersiapkan dan melangsungkan pernikahan, baik dari orang tua saudara saya, keluarga maupun dari pihak yang lain serta pemerintah setempat. Yang lain ini mantan kita, misalnya mantan kita dari pemerintah juga. Sebab itu kami mengambil keputusan secara bersama untuk diteguhkan dalam pernikahan pada hari tanggal kerja di bawah. Dan apabila ada orang yang menggugat, misalnya istri tiba-tiba ada suami yang menggugat, itu adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai mempelai dan bukan gereja atau pendeta. Makanya saya sering terangkan kita ini surat misalnya tengok ada yang salah lagi, ada kali ini yang salah. Oke, kita tanda tangan dulu. Ini ada dua, satu untuk saya, satu untuk kedua mempelai ini dan untuk ini tanda tangan. Oke, kita mulai dulu. Ada namanya kan? Ini yang laki-laki, perempuan, baru nama dulu, baru tulis saja pakai tangan namanya. Yang laki-laki baru perempuan. Kita ngurus Nah, saksi. cara kita
pada pemberkatan nikah saudara kita Marenda Guntur dan saudari kita Sinia Erta Boru Siregar. Sabtu 24 Januari 2025. Mari saya mengundang untuk kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami persilakan. Haleluya. Allah telah mempertemukan Marenda Guntur dan Sinia Erita Boru Siregar. Dan Tuhan jugalah yang akan mempersatukan mereka hari ini dalam pernikahan kudus. Rindu untuk mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan selalu itu. Mau hidup, ya Allahku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada kembali di rumah Tuhan. Dalam acara peneguhan nikah Saudara Marendang dan Saudari Sinia Urus Siregar. Kami serahkan Tuhan acara peneguhan nikah kudus pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh memimpin dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Semua boleh jadi karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya semua kami yang hadir pada pagi hari ini akan merasakan sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami siap berglori bagi Tuhan. Kami siap bernyanyi bagi Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang tahu jalan-jalan kehidupan kita. Hanya Yesus yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Pernah kasih gelombang sepanjang jalan hidupku. Bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tuhan, hidup kita tidak ada yang tahu satupun bagaimana jalan hidup kita. Ya, jadi perjalanan hidup kita hanya Yesus yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Setiap rancangan Tuhan itu selalu baik adanya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai, sejahtera dan sukacita. Sebab itu, mari kita mau katakan kepada Tuhan pagi hari ini bahwa apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita itu adalah semua baik adanya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa dari semula Tuhan telah menetapkan hidup kita. Semuanya indah dan begitu indah. Haleluya. Katakan dari semula. Semula Kau menetapkan hidupku dalam tangan.
Haleluya. Kami yakini bahwa tiada Allah yang seperti Engkau. Allah yang mengetahui setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Jamah hati kami Tuhan, lawat hati kami, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, katakan kucinta Kau Tuhan, dan Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yesus yang termanis di dalam hidup, Yesus yang menjadi nakoda di dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, supaya kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan pada kita siang hari ini, biar lagi boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Praise Tuhan. Haleluya. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau Yesus, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi.
sebagai Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah saat ini pagi menjelang siang Tuhan, layakkanlah kami untuk membicarakan kebenaran-Mu bagi kami, bagi semua umat-Mu. Lebih bagi kedua kekasih yang akan memasuki rumah tangga yang baru, kami menyerahkan semua kami yang hadir saat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus, sedialah kami bersama dalam firman. Kami berdoa. Amin. Mengucapkan oras buat kita semua. Selamat pagi, salam, terutama kepada kedua yang akan memasuki rumah tangga yang baru. Mereka selalu bersama dengan saya beberapa hari kemarin, baik dalam acara pranikah, baik dalam acara sakramen gereja. Hari ini adalah sakramen pernikahan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, Saudara, mungkin kita mau bertanya, mengapa setiap manusia yang khususnya mempunyai agama, termasuk Kristen, sebelum lebih jauh mereka berumah tangga atau hidup sebagai suami dan istri, mereka harus melalui apa yang disebut dengan acara pernikahan, peneguhan, atau disebut pemberkatan nikah. Kalau Kristen biasanya di gereja. Lalu pernikahan seperti apakah yang sesuai dengan Alkitab? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu kita tidak bisa lari jauh. Sebagai orang Kristen menjawabnya harus diambil dari Alkitab. Mengingatkan kepada kita mengenai pernikahan atau nikah yang kita ambil baca dulu dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu simak di Alkitab Bapak Ibu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pernikahan yang diambil dari kata nikah, yang berarti kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia saya kutip adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dengan kata lain, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Saya sudah menginformasikan kepada kedua kekasih ini bahwa mari membangun rumah tangga itu jangan di atas dasar pelanggaran. Banyak kalau berbicara tentang pelanggaran, tetapi kalau boleh, mari orang Kristen jangan membangun rumah tangga di atas pelanggaran. Dibangun sudah di atas pelanggaran, tentu kelanjutannya itu tetap dalam pelanggaran.
Dan dalam pernikahan ini kita mengharapkan supaya restu, ikatan kuasa Allah itu memberkati dan mengikat kedua kekasih yang memasuki rumah tangga yang baru atau pernikahan ini. Tetapi mungkinkah Allah akan memberkati rumah tangga, memberkati suami, istri, anak-anak di kemudian hari kalau kita melangsungkan kehidupan berumah tangga dalam pelanggaran di hadapan Tuhan? Mungkin kita mengandai-andai Tuhan itu Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar dan baik. Itu kan andainya kita, bukan kata Tuhan. Dan kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah berbicara dan semua ada di dalam firman-Nya, manusia itu wahyu berkata tidak punya hak menambahi dan mengurangi. Tetapi yang manusia makin pintar, makin mencari apologet untuk membela dirinya berbagai dalih dan cara, supaya jangan sampai dia disalahkan begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata ya, tidak. Saya mungkin boleh melanggar sebagai pendeta, ada pelanggaran, tapi itu adalah kesalahan saya, bukan kesalahan gereja, bukan kesalahan Kristen, bukan kesalahan keluarga saya. Individu, setiap orang akan bertanggung jawab. Kedua kekasih ini kami berbicara bahwa dari buah pernikahan itu tentu diharapkan lahirnya keturunan atau si buah hati, istilah kerennya. Dan lahirnya si buah hati ini tentu mereka itu akan membawa genetika, figur teladan dari kedua orang tua. Nah, teladan dan figur dari kedua orang tua itu tidak hanya pintar ngomong, tidak hanya cantik ganteng, tidak hanya budaya, tetapi perangai, karakter, watak, baik atau tidak, semua akan turun ke dia. Bagaimana emosionalnya, bagaimana sikap karakternya, tingkah lakunya, masa lalu yang disembunyikan yang tidak mau dipulihkan, dibukakan di hadapan Tuhan, itu akan turun. Dan Bilangan berkata bahwa Allah sekali-sekali panjang sabar, tapi Allah tidak pernah lupa, dan Dia akan menghakimi orang-orang yang bersalah kedua, ketiga, dan keempat. Ratapan pun mengungkapkan bapak-bapak kami yang berbuat salah, kami yang menanggung akibat, dan itu Alkitabiah. Generasi yang lahir dari waktu pernikahan itu adalah generasi yang kita harapkan membanggakan papa mama, keluarga besar, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi berkat, keluarga yang membawa harum nama kita. Itu jangan berharap dari anak itu nanti tercipta begitu. Itu dari kedua papa mama, figur yang harus mereka turunkan ke anak itu. Kadang kalau kita coba melarikan diri dan bersembunyi di balik kesalahan yang kita sembunyikan, melampiaskannya kepada anak dengan memukul, dengan menghukum. Kamu anak bandel, kamu anak kurang ajar, ya maaf kata-kata kasarnya. Tapi kita tidak pernah kembali ke diri, siapa yang membuat anak kurang ajar ini, turunan siapa dia, fotokopi siapa dia. Kenapa seperti itu? Alkitab telah mengatakan bahwa buah itu tidak bisa jauh dari pohonnya. Dan sebagaimana buah yang baik itu akan mengeluarkan juga, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Ini Alkitabiah, bukan dari bahasa pendeta semata atau manusia. Dilakukanlah untuk masuki suatu rumah tangga yang diharapkan ke depannya seperti apa. Maka selagi di dalam dunia ini diadakanlah apa yang disebut dengan pernikahan, didasarkan pada hukum yang ada di negara itu termasuk Indonesia, dan juga apa yang menurut hukum Allah yang ada di kitab sucinya. Nah, itu disebut nikah atau pernikahan. Kalau di dalam Alkitab pernikahan Kristen, kalau di dalam gereja
Berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dalam suatu upacara resmi. Nah itu kalau yang dia apa. Tapi kalau pada pengertian umum, pernikahan Kristen adalah ikatan suci yang diberkati Tuhan antara seorang pria dan wanita. Perhatikan kalimat perkawinan yang dilakukan ikatan suci yang diberkati Tuhan. Tapi kalau yang manusia kan tidak mendatangkan apa-apa yang nyata, yang real, yang konkret, mana mau. Kalau ditaruh antara kitab suci dan dolar, pasti kita memilih dolar daripada kitab suci. Tapi ketika pada hari-hari terakhir mendekati manusia koma, pasti dolar akan tak berharga dan dia akan kejar kitab suci. Dan itu memang tabiat manusia. Di saat sehat, di saat nyaman, di saat masih kuat, manusia itu kan lebih memikirkan tentang apa yang dia punya mau harus tercapai dan terpuaskan. Tapi giliran sudah mendekati masa-masa kembali menjadi debu, nangis dia, Tuhan. Ya itu manusia punya karakter. Tapi mau bagaimana lah? Mau diingatkan, lebih khusus kepada kedua, ingat hal ini akan datang kepada semua manusia. Prinsip-prinsip pernikahan Kristen itu monogami, Bapak Ibu Saudara. Kalau pernikahan Kristen itu monogami. Pernikahan Kristen itu tak boleh poligami. Kalau ada di antara orang Kristen yang punya istri lebih dari satu, punya suami lebih dari satu, itu bukanlah ajaran Kristen, bukanlah ajaran Allah. Tapi itu kemauannya, keinginannya. Dan kalau ada orang yang menyalahkan Kristen juga punya istri banyak, ya sebenarnya itu tak bisa disalahkan ke Kristen, karena itu memang perbuatan setiap individu, tapi seringkali terbawa-bawa ke Kristennya. Kalau orang Kristen itu disesuaikan dengan Alkitab, yaitu hanya punya satu istri, punya satu suami selama mereka hidup, kecuali maut atau kematian yang memisahkan. Maka diputuskanlah untuk bercerai. Bisa bercerai di sana menurut hukum di Indonesia atau hukum yang ada di dunia. Tetapi Alkitab mengingatkan mereka harus hidup berdamai, tapi bukan lagi sebagai suami istri, tak boleh bermusuhan dan tidak boleh menikah selama mereka hidup. Itu kata Alkitab. Nah, sebentar kita akan baca. Tapi beberapa kita yang ada, tentu di Indonesia ini ada 300 kurang lebih 70 gereja organisasi ya. Ada 370 organisasi Kristen yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Dan setiap organisasi ini tentu memiliki dogma dan doktrin yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan boleh kawin lagi asal ada surat cerai. Ada yang mengatakan walaupun ada surat cerai tidak boleh kawin lagi. Dan ini yang menjadi polemik dalam dunia Kristen sampai saat ini, mungkin sampai Tuhan datang kembali. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena manusia mau cari apologet pembelaan, mau cari nyaman, bukan mau cari kebenaran. Seandainya manusia mencari kebenaran, tidak akan mungkin mempolitisirkan kebenaran itu atau memutarbalikkannya. Tapi karena manusia mencari kepentingan dan mencari nyaman sendiri di dunia, maka berbagai cara. Tapi kalau kita semua Kristen yang memegang kitab suci yang sama, yaitu Alkitab, dan kita kembali ke dalamnya, tentu menurut Alkitab seperti ini. Saya akan bacakan dalam kitab Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging, menjadi satu keluarga.
Jadi suami dan istri, lahirlah generasi-generasi keturunan. Perpaduan antara suami istri, lahirlah anak, itu yang disebut satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Walaupun ada laki-laki dan ada perempuan, mereka memang berbeda, laki-laki dan perempuan, tetapi kenapa disebutkan bukan lagi dua? Karena mereka telah diteguhkan, telah diikat, telah disatukan di dalam nama Tuhan, di dalam nama Allah. Mereka telah mengambil suatu ikrar dan mengikrarkannya di depan banyak orang, bahkan di hadapan Tuhan, dan diikat oleh ikrar itu bahwa mereka tidak mau mencerai-beraikan rumah tangga dan satu. Itu sebabnya Alkitab memperteguhkan ini dan mengatakan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Satu keluarga sekarang. Dari keluarga Gultom Siregar yang terpisah tadinya, kini mereka menjadi satu. Lahir lagi anak tambah menjadi satu. Sebab itu, karena itu, ketika suami dan istri itu disatukan di dalam nama Allah, di dalam nama Tuhan, melalui suatu pernikahan Kristen, pernikahan yang kudus, memakai nama Allah, apa yang telah dipersatukan Allah melalui gereja, melalui hamba Tuhan atau pendeta, tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk suami, termasuk istri, termasuk papa, mama, keluarga apapun tidak boleh punya hak lagi menceraikan. Kalau mereka itu masih menghormati dan menghargai Allah. Tapi kalau mereka tidak lagi menghormati dan menghargai Allah, tentu mereka bisa menceraikannya, karena mereka tidak lagi menghargai dan menghormati Allah. Tapi selama orang Kristen masih menghormati dan menghargai Allah dan takut akan Allah, ingin ke surga, mereka pasti tidak akan melakukan hal ini, menceraikan sesuka hati. Dan pertanyaan, kalau masih banyak orang-orang Kristen yang setelah menikah katanya sudah disatukan dalam pernikahan kudus, diteguhkan, tetapi begitu seenaknya mencerai-beraikan, pertanyaan apakah orang itu menghargai Allah? Apakah mereka menghormati Allahnya? Apakah mereka orang itu tunduk kepada hukum Allah, atau dia mau coba mengatasi Allah, melebihi Allah, sehingga dengan begitu luar biasa memutuskan cerai kawin lagi? Tidak ada yang lebih kuasa di jagat raya ini, di bumi dan di sorga selain Allah. Allah itu maha kuasa. Manusia kan ada banyak, setan malah kuasa. Manusia pada punya kuasa, mana bisa manusia melawan setan? Tapi kalau manusia ingin melawan setan harus dekat dengan Allah, maka Allah memberi kuasa kepadanya, manusia mampu mengalahkan setan. Tapi manusia tahu-tahu tak punya kuasa, coba merasa lebih tinggi dari Allah. Lucifer waktu dia coba mau mengatasi malaikat lain dan ingin menyamai yang tinggi, kan dibuang menjadi iblis, bukan? Kita bisa sejenak untuk berpikir kalau seandainya manusia mau mengatasi Allah, menjadi apa dia ke depannya nanti ketika dunia ini akan kiamat. Dalam hal apa ini saya sekali lagi katakan, Allah mengatakan jangan diceraikan, tetapi manusia berhak menceraikannya selagi masih hidup. Nah, inilah hebatnya manusia. Allah pun lewat, Allah pun tak dipakai oleh manusia. Tapi kita bukanlah orang-orang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang takut akan Allah. Kita ini sadar betul hanya hidup 70 tahun kalau masih sempat ke sana. Lalu kemudian akan kesusahan dan penderitaan dan kembali menjadi debu. Saya tahu ada bapak-bapak yang perkasa di sini, ada ibu-ibu yang perkasa. Saya masih tahu mungkin umur-umur yang masih belasan, masih bisa lompat ke sana ke sini, masih bisa angkat beban berat, bisa pikul ke sana kemari. Tapi giliran umur sudah hendak mencapai 70 tahun, coba-cobalah pikul lagi atau coba-cobalah lincah-lincah seperti itu, nggak bisa lagi. Ini menandakan bahwa adanya keterbatasan dalam kehidupan manusia dan manusia tidak mampu mengatasi kelemahan dan kekurangan yang menimpa dirinya. Kalau kita sadar bahwa manusia tidak mampu mengatasi hal itu, sebaiknya kita juga jangan mau coba-coba dengan Allah.
melanggar dan mengatur Allah, melawan Allah, melakukan apa yang Allah larang, kita malah lakukan. Ibrani 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini memang kalau memang mau ingin ke surga ya, ingin menjadi manusia Allah. Kalau memang tidak ya tutup aja telinga kita kan. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 3. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri loh. Bukan suami bersama, bukan istri bersama. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya, saling punya tanggung jawab. Jadi bukan kalau besok sudah menikah, awal-awalnya mungkin sayang yang alfi bertubi-tubi masih lengket kayak perampok. Tapi giliran di kemudian hari bertahun-tahun, mulai jenuh, mulai bosan, mulai nampak aslinya yang satu laki-laki dan perempuan, mulai muak, sudah mulai jalan sendiri-sendiri. Biasa manusia seperti itu kan, awal-awal mau pacaran kenalan, padahal jalan lagi aman-aman, maunya tangannya digandeng. Awas ya, nggak ada batu. Tapi giliran setelah sudah menikah, sudah mulai mendekati masa-masa jenuh yang sudah memasuk lansia, mau kemana? Dia nggak usah ditanya kemana aku pergi. Sendiri memang kau nggak punya kaki, nggak punya mata, ya biasa itu manusia. Tapi apakah harus seperti itu? Mana janjimu? Mana ikrarmu? Katanya engkau mencintaiku sampai mati, engkau menghormatiku sampai mati. Ternyata hanya sampai sebatas engkau bosan dan jenuh dan muak. Tapi kita orang-orang Kristen bukanlah orang munafik. Kita adalah orang-orang prinsip. Adalah orang-orang yang karena takut Tuhan. Jadi pernikahan bukan karena melihat ganteng dan cantik, bukan karena melihat harta dan materi, bukan karena melihat kedudukan, tapi pernikahan adalah melihat bagaimana suami istri menjadi keluarga yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bagaimana keluarga ini menjadi imam, menjadi nabi, membawa keluarganya untuk kemudian hari mereka mewarisi kerajaan surga. Itu sebabnya dikatakan oleh Korintus tadi, hendaklah harus saling memenuhi segala kewajiban. Uang suami adalah juga uang istri, uang istri adalah juga uang suami. Orang tua istri sekarang adalah nanti setelah ini akan menjadi orang tua suami. Orang tua suami juga akan menjadi orang tua istri. Jadi nggak ada itu mamamu. Kalau mau cinta anaknya harus cinta juga orang tuanya. Jangan cuma mau anaknya tapi orang tuanya dibenci, kan aneh kadang-kadang. Mana bisa anak itu ada di bumi kalau nggak ada papa mamanya. Kita ini bukan di zaman Dewi Kunti. Tiba-tiba dari ibu jari lahir seorang bayi. Tak seperti itu dong. Adanya Sinia yang cantik, Marinda Gultom yang ganteng, adalah ada papa mama yang luar biasa yang hebat. Jadi kalau nanti setelah menjadi suami istri, jangan lupa tetap bangun komunikasi dengan kedua orang tua dari kedua belah pihak. Jangan karena dilihat, kan setiap manusia ini punya karakter yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang setengah galak, ada yang rendah galak, ada yang tinggi galak. Jangan dilihat dari situ. Karena manusia ini punya sifat dominan, cermat, stabil, intim. Kalau orang dominan itu kan tak suka bergurau. Jangan kita katakan jahat kali, parah kali, belum tentu hatinya. Karena kalau dia juga tahu diri, bukan kalau sudah dilihat tak pernah bergurau, tak pernah tersenyum sudah jahat. Jangan sampai kita terkontaminasi atau suatu pemikiran yang selalu terbawa-bawa melihat orang selalu begitu jahat. Karena kalau orang itu baik, cuma kan sifatnya nggak seperti sifat kita. Jangan dipaksain sifat orang dominan yang tak bisa tersenyum seperti kita yang suka senyum. Orang stabil, setiap ada segala keputusan, udah jalan nanti dengarkan saya nanti dengar hasilnya. Orang intim. Nah ini pasti saya tak tahu apakah
Saudara Marina Gultom ini memakai jurus intim atau tidak waktu kemarin untuk mau coba menaruh cintanya kepada saudari Simia? Jurus intim itu adalah jurus yang dipakai oleh kebanyakan manusia untuk supaya tercapai keinginannya. Biasanya saya ini kan hitam kan, kata orang hidungku besar, mulutku seksi, mataku tipis. Tapi kata orang ada yang mengatakan jelek. Tapi biasanya kalau seandainya saya ini orang kaya, orang yang punya kedudukan, pasti akan datanglah gadis-gadis, kakak ini ganteng kali lah, baiklah, ya, karena dia kan punya maunya. Dan tak ada seseorang mendekati seseorang pun kalau dia ingin cinta dan berkata, adek ini harimau lah, nggak akan diterima cintanya. Begitu juga sebaliknya, pasti memakai jurus intim. Adek ini manis sekali lah, kalau sekali-sekali adek ajak ngopi jalan, bolehlah. Semua uang habis buat cinta tak peduli, itu jurus intim. Baru setelah sudah mulai dianggap ada celah, baru dia mengatakan, sebenarnya kalau aku nggak ditolak, aku mau menjadi pacar adek. Dia tak bisa lagi nolak. Ya sudah banyak sekali di traktir ke sana ke sini. Dia bilang karena abang baik, walaupun hitam begini, boleh juga abang ganteng juga kok. Itu jurus intim. Jurus intim. Dan itu yang banyak dipakai manusia. Dan manusia jangan lihat kalau sudah intim, baik abang, dan banyak para gadis-gadis tertipu dengan jurus intim. Setelah menikah ketahuan aslinya. Jadi kita tidak bisa menilai segala sesuatu itu dilihat dalam sesaat seperti apa manusia itu. Jalani dulu hidup, nanti akan tahu ke depannya. Tapi di dalam kehidupan orang Kristen, ingat, kalau menurut paham kita bersama, jodoh itu kan dari Tuhan. Kalau memang jodoh itu dari Tuhan, jangan rusakin jodoh yang dari Tuhan. Apalagi dalam prinsip pria sejati, istri adalah hadiah yang terindah yang diberikan Tuhan kepada seorang suami, dan seorang suami adalah pangeran yang terhebat yang diberikan kepada seorang istri. Jangan pula kita kemudian seenaknya besok mau menceraikan, mau menghajar dia, memukul dia. Itu kan sudah, kita orang Kristen apapun terjadi, kita harus saling mengasihi kecuali mau memisahkan. Ibrani 13:4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Itu sebabnya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saya walaupun biro-biro begini, rupanya saya menurut rupa dan gambar Allah. Dari segi mana saya berani mengatakan begitu? Dari segi apa yang ada di hatiku. Jadi berani Bapak Ibu mengatakan segambar dan serupa Allah. Mari cek hati kita, takut Tuhan, berdoakah, rajin beribadahkah, menjauhi yang jahatkah, menghormati Allah dalam kebenarannya kah, atau seperti apa? Jangan sampai kita ganteng-ganteng, cantik-cantik sampai jadi idola, jadi apa namanya, kita diminta untuk jadi gadis sampul, atau hati kita penuh kebencian, penuh dendam. Secara psikologi manusia mungkin banyak melihat dari segi luar ganti-ganti, tapi setidaknya orang yang bijak akan memilih orang yang memiliki hati yang tulus, jujur, dan takut akan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab sini mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya seperti apa manusia itu, entah biru, entah putih, tinggi, rendah, hidung mancung ke atas ke dalam. Tapi yang terutama adalah ada karakter Allah di dalam dirinya. Ada kebenaran Allah, ada kekudusan Allah di dalam hidupnya.
ada sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Itu yang segambar dengan Allah. Dan orang yang segambar dengan Allah, apapun yang terjadi di dalam dunia, dia tidak melihat kepada masalah, tapi dia selalu melibatkan Allah. Tolonglah kami dari permasalahan hidup ini, ya Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa. Orang yang ada kekuatan dari Allah, orang yang memiliki wibawa Allah, sifat Allah, dia yang menguasai ciptaan yang lain. Dia lebih tinggi, artinya derajatnya dari ciptaan Allah yang lain. Maka itu manusia disebut makhluk yang termulia. Tapi kalau sampai manusia kehilangan karakter Allah, sifat Allah, kehilangan gambar Allah di dalam dirinya, maka jangan sampai tersinggung dan sampai marah kalau hewan lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Di saat sekali lagi manusia jangan sampai kehilangan sifat dan gambar Allah, supaya manusia tetap di atas dari ciptaan Allah yang lain. Tapi kalaupun saya ini gagah dan perkasa, punya materi, punya harta yang banyak, tapi kalau telah kehilangan gambar Allah, si Dogi lebih tinggi derajatnya daripada saya. Dan saya disebut manusia, tapi tidak lagi berarti tinggal kemudian sebentar akan dibuang ke api neraka. Saya boleh punya harta, saya punya rumah mewah, punya materi apapun, saya boleh dikenal dan dikagumi orang, tapi apalah artinya kalau tujuan saya kemudian menderita atau binasa. Tapi ini yang seringkali tak pernah dipikir oleh manusia yang dalam berumah tangga. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakan. Dan luar biasanya manusia itu diciptakan tidak hanya berfirman, jadilah merendah kulton. Tidak. Ketika agak kabut turun ke bumi membasahi kabut, membasahi debu, lalu kemudian diambillah debu itu dibentuk dengan tangan Allah. Manusia adalah makhluk yang spesial, dibentuk oleh tangan Allah, lalu kemudian dihembuskan nafas hidup. Ini perbedaannya dengan hewan yang juga dibentuk oleh tangan Allah, tidak dihembuskan nafas hidup. Ada beberapa hewan juga yang dibentuk oleh Allah dengan tangannya, tapi tidak dihembuskan nafas hidup oleh Allah. Tapi manusia diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh tangannya, dihembuskan nafas hidup. Itu dalam Kejadian 2 ayat 7. Jadi dengan kata lain, manusia itu menjadi makhluk yang termulia, yang teristimewa karena dia memiliki nafas Allah atau roh Allah di dalam dirinya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Perhatikan kata memberkati. Allah memberkati mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pernikahan ini bukanlah nanti setelah di zaman manusia yang sekarang. Pada zaman Adam dan Hawa, yang kemudian lahirnya Habel, Kain, Jet, Enos, yang kemudian turun-temurun itu, Allah melakukan suatu peneguhan juga buat mereka. Itu sebabnya orang Kristen mau menikah karena Allah terlebih dahulu melakukan hal itu. Kita ini Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Apa yang Allah lakukan, maka itu yang juga dilakukan oleh manusia. Walaupun ada hal-hal yang tidak sanggup manusia lakukan, setidak-tidaknya apa yang kita sanggup lakukan dalam jalur dan dasar kebenaran, kita akan berusaha untuk melakukannya. Diberkati. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi.
yang merayap di bumi. Jadi inilah yang kita bisa dengar hari ini, bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar budaya dan tradisi yang dilakukan di berbagai gereja yang ada di belahan dunia ini, tetapi pernikahan itu adalah apa yang kita lanjutkan setelah Allah lebih dahulu melakukannya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang kemudian ingin diberkati, ingin menjadi baik-baik kepunyaan Allah, bahkan ingin masuk surga, simpanlah berita ini, renungkanlah, tetaplah hayati dan lakukan, karena hanya itu modal kita. Kita kan tidak bisa membawa dolar, membawa uang apapun nanti ke surga. Kita tak membawa jas seperti ini. Mungkin kalau dibawa itu saat dipetik kemudian hancur lebur bersama dengan kita. Tetapi yang kita bawa adalah hidup yang berkenan, iman yang kuat, yang teguh, jiwa yang telah dimenangkan dan dibenarkan untuk mewarisi kerajaan surga. Di sanalah kita akan bertemu. Ini papaku, ini mamaku, ini anakku, ini cucu-cucuku. Inilah sahabat yang kami tolong. Tetapi apa jadinya kalau kemudian hari terjadi perpisahan karena suatu kesengajaan? Kita tidak tahu. Jadi kepada kedua kekasih, baik merendang, saudara merendang, saya masih panggil saudara sekarang, Kultom dan Saimi. Apa yang dikatakan oleh firman Allah dengarkanlah. Apa yang sebentar diserukan oleh keluarga sebagai ketua dengarkanlah. Yang lebih khusus berbasis atau berdasar Alkitabiah. Hargai dan hormati selalu orang tua. Jadilah kepala keluarga yang bertanggung jawab, imam, nabi, bawalah selalu keluarga dekat Tuhan. Istri kuatkan dan mampukan di saat suami lemah. Jangan patahkan semangatnya, jangan pancing amarahnya, hormati dia. Dan kemudian bila ada keturunan, jangan beradu berantem di depan mereka, jangan mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar di depan mereka. Tunjukkanlah figur yang membuat mereka menjadi anak yang bangga sama bapak dan mamanya. Itu yang kami bisa katakan. Dan bila ada keuangan materi, belajarlah berdasarkan kebutuhan, jangan berdasarkan keinginan. Kalau berdasarkan keinginan memakan di KFC, di Kentucky, di McDonald, mau beli apa kek. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, utamakan hal-hal yang utama. Beras, apa kebutuhan di rumah, mungkin nanti baju bolehlah untuk anak-anak. Bila ada keberkat yang lebih, jangan lupa apa yang menjadi kepunyaan Tuhan dibawa untuk Tuhan. Rajinlah kepada Tuhan, selalu bergereja dan berdoalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Menyerahkan selanjutnya acara kedua mempelai dengan orang tua hidup kami, sampai kami membuka mata pertama kami memasuki kerajaan surga. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita menyaksikan prosesi peneguhan nikah kudus pada siang hari ini, mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai rasa tanda syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil persembahan kita bernyanyi, sungguh bukan Bapa. Sungguh
boleh menghampiri ya orang tua kita, di mana mungkin mereka akan menyampaikan ya isi hati mereka yang mungkin selama ini mereka alami dalam hidup mereka, dan mungkin juga memohon doa restu ya kepada kedua orang tua agar rumah tangga yang akan dibentuk boleh diberkati oleh Tuhan. Baik, kami persilakan untuk kedua mempelai untuk berdiri. Hampiri kedua orang tuanya, tentu diawali dari orang tua Marendeng Gultung. Kami persilakan kepada Marendeng dan Sinia untuk menghampiri orang tua dari saudara Marendeng Gultung. Mari sampaikan isi hatimu kepada ibu yang sudah merawat bahkan membesarkan hingga kita boleh sampai dewasa, bahkan kita boleh membentuk rumah tangga yang baru. Katakan terima kasihmu kepada kedua orang tuamu.
kedua mempelai untuk berdiri. Di depan saya ini berdiri kedua mempelai, seorang pria yang bernama Marendang Gultom, lahir di Marihatama pada 12 bulan 6 1989 dengan ayah bernama Teken Gultom, ibu Rusmina Sinaga. Seorang putra yang terlahir dari kandungan, bertumbuh, kemudian lahir kemudian menjadi seorang anak laki-laki yang menanjak sampai saat ini dewasa. Berencana untuk kemudian memasuki rumah tangga dan mencari kekasih hati untuk menjadikan pendamping hidup. Maka ditemukanlah seorang wanita yang begitu luar biasa cantik yang bernama Sinia Erita. Lahir di Medan 10 bulan 10 1995 dengan nama ayah Sabar Srega, ibu Pastina Boro Siwan. Beberapa waktu yang sudah berlalu datang diwakili oleh keluarga kepada kami untuk minta supaya kalau boleh mereka masuk ke rumah tangga yang baru. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin umat, kami tidak hanya terpanggil untuk melayani anggota gereja yang ada di tempat ini. Siapapun orang-orang yang ingin menuju kepada kebahagiaan dan keberkatan dari Allah, kami juga selalu siap. Itu sebabnya mereka menjalani beberapa kali pranikah bersama dengan kami, dan kemudian saat ini waktu yang tepat untuk mereka ada di sini. Dan saat ini kita akan masuk dalam prosesi peneguhan atau pemberkatan nikah. Tapi dan tolong Bapak Ibu mendengar dan menjadi saksi. Saya akan bertanya kepada pria yang hebat yang diberikan sebagai pangeran bagi Sinia Erita nantinya, yang bernama Marendang Gultom. Marendang Gultom, apakah sudah dipikirkan, sudah didoakan bahwa inilah dia jodoh dari Tuhan yang akan menjadi pendamping hidup kecuali maut yang memisahkan? Apakah sudah siap bersedia untuk mengambil Sinia Erita menjadi istri yang luar biasa ini atau gimana? Jawab dulu. Saya sudah siap dan saya sudah mendoakan. Oke, sudah dengar. Coba berikan kepada Sinia dalam perjalanan hidup dan karir. Begitu lama berdoa dan menunggu siapa pria yang menjadi pangeran, yang menjadi imam dan nabi dalam hidup Sinia. Dan inilah dia ternyata Marendang Gultom. Apakah Sinia sudah berdoa dan memikirkan lebih jauh bahwa tidak salah, inilah yang Tuhan berikan sebagai imam dalam hidupku? Kira bagaimana? Iya, saya sudah siap. Oke, sekarang itu di kursi sana kan siap untuk diteguhkan saat ini. Tolong bergandengan tangan, berpegangan tangan, menghadap ke sana tetap. Ya. Berhadap begini tapi menghadap dia tetap berpegangan tangan ya. Kita akan masuk dalam acara ikrar janji nikah dulu. Sudah siap? Ya, ikut saya ya. Pegang tangannya, tatap wajahnya, dengarkan Bapak Ibu yang ada di sana. Saya ikut. Naik lagi. Saya Marendang Gultom
mengambil engkau Sinia Erita menjadi istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau. Tidak ada yang memisahkan kita berdua kecuali maut. Ini janjiku kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Saya berjanji. Amin. Dengar yang di sana ya. Sekarang berikan mic-nya kepada Sinia. Lihat ini ya. Saya Sinia Erita menerima engkau menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau. Tiada yang memisahkan kita berdua kecuali maut. Ini janjiku kepadamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berjanji. Amin. Dengar yang di sana. Tolong mic-nya. Dengan cincin ini. Saya akan mengambil engkau. Menjadi istri saya. Dengan mengasihi. Dan menghormati engkau. Di dalam nama Bapa. Putra. Dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan cincin ini saya menerima engkau menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, mari Bapak Ibu berdiri. Kepada kedua silakan berlutut di bawah. Mari yang di sana. Terimalah ya Tuhan berkenan. sembah agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini Tuhan, dengan disaksikan oleh umat kepunyaan-Mu, bahkan orang tua dari kedua kekasih-Mu yang akan mengambil langkah memasuki rumah tangga yang baru melalui peneguhan pernikahan saat ini. Kami datang kepada Tuhan memohon kasih kuasa Tuhan, kelayakan, kesucian, kekudusan kuasa turun menaungi kami, sehingga ketika kami Tuhan meletakkan tangan bukan karena kami, tetapi karena kuasa-Mu akan mengalir kepada mereka, di mana kedua kekasih-Mu ini, baik Marendan, Kultom, Sinia, Erita, mereka akan memasuki rumah tangga yang baru. Tuhan, sertailah dan berkatilah mereka saat ini di hadapan
sidang jemaat-Mu, terlebih di hadapan Tuhan. Kami meneguhkan pernikahan saudara-saudari berdua. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah, rahmat, kasih, setia Allah turunlah menaungi pernikahan berdua. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sesuai dengan janji-Mu, Engkau tidak akan meninggalkan mereka yatim piatu. Engkau akan menyertai mereka. Engkau akan memulihkan mereka. Engkau akan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor dalam nama Yesus Kristus. Dan sekali lagi kami tabiskan pernikahan saudara berdua demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya rahmat dan anugerah Allah menyertai pernikahan saudara berdua dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga apa yang menjadi doa pergumulan mereka, Tuhan jawab dan sertailah mereka dalam karir pekerjaan, keimanan mereka. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga semua yang menjadi rencana masa depan mereka, kekuatan kemampuan ilahi turunlah atas mereka. Segala yang mereka perlukan, makan, minum, pakai, Tuhan tolong. Dalam tugas pekerjaan semakin diberkati. Kami sekali lagi menyerahkan kedua kekasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang takut Tuhan, rumah tangga yang memiliki hikmat dan wibawa Allah untuk mendidik generasi kepada kebenaran, dan rumah tangga yang menjadi pola anutan dan saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Bagi keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara, Tuhan berkati. Bagi semua kami yang hadir saat ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk di sana, ini silakan berdiri. Sekali belum selesai, baru dapat selesai. Bapak Ibu, sejak mereka diakhiri dengan doa, maka mereka telah menjadi suami dan istri. Mereka tidak lagi dipanggil saudara, tidak lagi dipanggil saudari. Mereka telah dipanggil memiliki gelar seorang bapak dan seorang ibu. Dan untuk membuktikan bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu, seorang suami yang begitu mengasihi istrinya, seorang suami yang berjanji akan menyayangi istrinya, dan demikian sebaliknya seorang istri yang menyayangi dan menghormati suaminya akan memberikan cinta kasihnya dengan membuktikannya lewat ciuman kepada yang lain, dari suami dulu kepada istrinya. Terlebih dulu tolong ucapkan kata-kata bijak atau kata-kata apa yang diucapkan dulu yang terbaik untuk seorang istri. Demikian juga kepada suami. Dimulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Limpah banyak terima kasih kepada Tuhan, dengan bersyukur atas terselenggara dan terlaksananya acara peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini atas nama Bapak Marenda Gultom dan Ibu Sinia Erita.
dengan dihadiri oleh keluarga dan para undangan serta jemaat. Tuhan telah mengikrarkan ikrar yang luar biasa buat mereka, memberkati dan meneguhkan mereka. Selanjutnya, bila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, serta lindungi dalam perjalanan kami, bahkan acara yang akan dilanjutkan Tuhan tolong. Terima kasih, lindungi sertai dalam perjalanan sampai di rumah selamat sejahtera. Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pulang, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Allah yang kudus Tuhan Yesus Kristus, serta pengentaran penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai umat Tuhan sekalian dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk yang di sana. Dimohon kepada kedua berdiri. Dan kemudian adalah merupakan surat pengantar ke pencatatan sipil. Untuk selanjutnya akan mendapatkan surat dari pemerintah atau dari pencatatan sipil. Setelah pernikahan ini 60 hari sebelumnya mereka sudah harus mengurus ini. Dan mulai dari saat ini, saya kemarin berdua dengan mereka harus taat selama 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Oke, saya menyerahkan ini kepada kedua kekasih. Ya, sekarang kita akan mendengarkan siapa yang duluan mau sambutan dari mewakili. Suami madudu, Tuhan mudah kami, ada sinaga, merosot pertolongan. Gue berikan di udah nanti tanpa dipesan. Buat yang kami hormati Bapak Pendeta KPD Jemaat Smirna, yang kami hormati semua majelis suami madudu dihita di Bupati untuk hukum nagabe, Abdul Guru beri suami madudu Abdul Satana, suami madudu di Tuan Nabi, Raja Sinaga, Raja Manur. Terlalu itu adalah pasangan pihak. Pulau-pulau Nembangan, Raja Berkesirekar, Ratoho, Urasa Salusa. Nunga Bakar, Nunga Tekas di Pertikelo. Anak Lohot Pur di Ure. Majalo pasu-pasu, saya debata arbite Apostola. Saya kaya matutu, nagabi, rumah tangga nadi keno, rumah tangga nagabi, rumah tangga sahat sarung pati. Imajaka pagbuatan. Nungay pinutulo siya kami. Siyan perwakilan di Parana. Raja Lamira na ulon dihamu hula-hula niya pala. Dipertikan oma duksil siya non rumah ito Raja Lamira na ulon. Tupog riyaman namin. Malutog pagkiduk sa pagmuna. Hagay mahanay. Sikap ni pagriyaman namin. Inalaw. Rohabi tutu. Pasahatan dia kesopanan sa panyugong. Tuadapan ni Raja suatu semua di sana. Nama itu sih patar betul berulah dipertikan. Raja Nabi dan Allah subhanahu dipertikan oleh Nabi. Mulutuk bilang pola masih jalan kita. Di salah dipertikan. Asal pacek tiki doikan. Bagaimana buat kalau Nabi siapa buat Nabi? Patar pertikan. Tu Raja Nabi Raja Berkesirekan. Syukur kita kepada Tuhan. Kalau pemberkatan pernikahan berjalan dengan baik. Untuk itu kami mewakili dari pihak perempuan, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan pendeta di tempat ini. Demikian dengan para majelis tim yang telah mendukung pemberkatan nikah ini. Song manabay na pinasa ni Raja ni Pamorong nami duksiru kita sian nananon trapudur mahita tu gedung serbaguna mahanay jonom RKT unang salabin non alamat ade masahita pasya tiki soni mahata na po iupasatami sekali lagi terima kasih shalom Bapak Ibu